malah nggak laku, mahalan kotaknya daripada tomatnya. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari harga yang kembali anjlok, petani di Lampung Barat buang tomat ke jurang. Harga tomat anjlok. Petani di Lampung Barat kembali membuang tomat hasil panen ke dalam jurang. Berdasarkan dari informasi yang dihimpun dari Tribun Lampung, ada sekitar 10 lebih kotak tomat yang dibuang oleh petani agen ke jurang. Pada video yang beredar di WhatsApp, terlihat ada beberapa petani dan juga agen yang membuang hasil panennya ke jurang. Aldi, petani tomat di Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Lampung Barat mengatakan, petani dan agen itu membuang hasil panen tomatnya ke jurang lantaran kesal karena harganya yang sedang anjlok. Menurutnya apa yang dia lakukan petani itu sebagai bentuk dari kekesalan mereka karena saat ini harga tomat per kilonya sangat murah sekali. Ia mengaku harga tomat turun sangat drastis kerap terjadi setiap tahunnya karena menurutnya hal itu sudah hukum pasar karena kenaikan dan turun harga komoditas petani pasti akan terjadi sewaktu-waktu. Sementara Pudin, petani dari Pekon Tanjung Raya Sukau mengatakan, anjloknya harga tomat diketahui terjadi di seluruh wilayah 15 kecamatan di Lampung Barat. Pudin pada Sabtu 21 Januari 2023 mengatakan, harga tomat yang anjlok di pasar berada di kisaran 600 sampai dengan 1 juta per kilogramnya. Ia menjelaskan harga tomat sebelumnya berada di kisaran 2.000 hingga 4.000 per kilo di petani, sementara jika di pasar harganya sudah mahal per kilogramnya. Anjloknya harga tomat saat ini menurutnya diduga karena rata-rata petani di Lampung Barat sedang panen tomat, sedangkan permintaan tomat di pasaran diketahui sedang menurun. Sehingga jika terus dipertahankan, tanaman tomat tersebut rasanya seperti percuma dan lagi ini sudah sisa dari buah terakhir. Pudin pun berharap ada kebijakan dari pemerintah daerah agar tomat di Lampung Barat bisa kembali normal sehingga petani tidak lagi merugi. Berita selanjutnya, barongsai akan meriahkan perayaan Imlek 2023 di Vihara Amruwa Bumi Graha. Perayaan Imlek di Vihara Amruwa Bumi Graha, Teluk Betung, Bandar Lampung pada Minggu 22 Januari 2023 akan dimeriahkan dengan pertunjukan barongsai. Hal itu dikemukakan Samanerai, salah satu murid suhu Riki Vihara Amruwa Bumi Graha pada Sabtu 21 Januari 2023. Menurutnya pihaknya akan memulai ibadah Imlek pada Sabtu sore, yaitu jam 5 sore hingga besok pagi, pukul 8 pagi. Samaneri mengatakan dalam proses ibadah dijadwalkan ada pertunjukan barongsai dan juga kilir. Namun untuk saat ini informasinya hanya barongsai yang akan hadir dalam pelaksanaan Imlek tahun ini. Terkait jadwal pertunjukan barongsai, Samaneri mengatakan belum dapat memastikan secara pasti, namun diperkirakan pada pukul jam 10 malam. Disinggung terkait keamanan, Samaneri mengatakan pihaknya telah mengurus izin kepada pihak kepolisian. Selain itu juga, pihaknya telah membagikan kelompok-kelompok untuk beribadah secara bergantian. Untuk satu kelompok terdapat 1-15 orang dan ibadah sudah ada jadwal di masing-masing, hal itu supaya pelaksanaan Imlek lebih tertib. Samaneri juga berharap pelaksanaan Imlek 2023 bisa berjalan lancar, aman, dan damai. Diketahui barongsai sendiri merupakan tarian tradisional khas Tiongkok yang dikenal juga dengan tarian singa. Menurut kepercayaan tradisional Tiongkok, singa menandakan keberanian, kekuatan, kebijaksanaan, dan keunggulan. Oleh karenanya, barongsai adalah salah satu tradisi terpenting dalam pelaksanaan ibadah Imlek. Pertunjukan barongsai yakini bahwa kemakmuran dan keberuntungan pada tahun yang akan datang.
Berita selanjutnya, Unila wisudakan 897 mahasiswa. Rektor Profesor Lasmeila janjikan banyak perbaikan. Universitas Lampung atau Unila mewisuda sebanyak 897 mahasiswa pada periode 3 tahun akademik 2022-2023 di GSG setempat pada Sabtu 21 Januari 2023. Wisuda kali ini terdiri dari 3 lulusan program doktor, 89 lulusan program magister, dan lulusan profesi sebanyak 2 lulusan. Lalu 764 lulusan program sarjana dan 39 lulusan program diploma. Lulusan terbaik tingkat universitas untuk program sarjana diraih Aryan Yahudi Putra dari Fakultas Fakultas MIPA terbaik 1, Kurnia Utami dari Fakultas KIP terbaik 2, dan Makfira Nur Haliza Fauzi dari Fakultas Hukum terbaik ketiga. Lulusan terbaik tingkat universitas untuk program pasca sarjana diraih oleh Dwi Ayu Pasmaningrum dari Magister Ilmu Lingkungan terbaik 1 dan Orima Melati Deve dari Fakultas Hukum terbaik 2, Rektor Unila Profesor Lasmeila Afriani. Dalam kesempatan ini sambutannya mengatakan, sampai pada hari ini Unila telah menyumbangkan lulusan kepada bangsa dan negara sebanyak 1.200 orang. Profesor Lasmeila meminta para wisudawan dapat mengisi data tracker studi sehingga ada rekam jejak karir dan penerapan keilmuan masing-masing. Dari kesempatan itu, Profesor Lasmeila juga membeberkan dan juga berbagi prestasi di bidang akademik yang diraih oleh Unila. Yang mengatakan Unila memiliki peringkat 13 Green Metric 2022, juara 1 kategori PNBP Anugerah Reksa Bada 2022, dan meraih kategori informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 yang mana diselenggarakan oleh Komisi Informasi Republik Indonesia. Selain itu, prestasi meraih Gold Winner Anugerah Humas kategori PTN BLU subkategori lapor pada Anugerah Dikristek 2022. Gold Winner Anugerah Humas kategori PTN BLU subkategori Laman pada Anugerah Distrik 2022 dan beragam prestasi lainnya. Profesor Lasmeila juga menjanjikan untuk memperbaiki berbagai hal penting di Unila, termasuk baru memperbaiki manajemen internal, birokrasi, suasana pendidikan, dan juga keilmuan hingga tiap program studi. Menurutnya saat ini, Universitas Lampung sedang melaksanakan beberapa program untuk mewujudkan cita-cita Universitas Lampung menjadi World Class University. Berita selanjutnya, biaya BPIH 2023, Kemenak tunggu hasil pembahasan dengan DPR. Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenak Provinsi Lampung masih menunggu putusan Menteri Agama terkait kenaikan biaya haji tahun 2023. Kepala Kanwil Kemenak Lampung Puji Raharjo mengatakan biaya perjalanan ibadah haji diusulkan oleh Menteri Agama. Untuk tahun ini, 2023, BPIH diusulkan sebesar 98.893.000 dan usulan ini mengalami kenaikan jika dibandingkan BPIH tahun 2022 sebesar 98.379.000. Besaran BPIH ini tidak semuanya dibeberkan kepada calon jemaah haji, tetapi juga ada subsidi yang juga memanfaatkan dana pengelolaan haji. Sebab kata dia, calon jemaah pembayaran 70% dari total jumlah BPIH. Dan menurut Puji, pada Jumat 20 Januari 2023, pemerintah mengusulkan untuk BPIH ke DPR yang dibayarkan oleh calon jemaah sebesar 69.139.000. Jumlah ini lanjutnya akan dibandingkan tahun 2022 lalu yang memang memiliki selisih yang jauh. Hal ini juga dikarenakan pada tahun lalu 70% BPIH ditanggung oleh pemerintah, sedangkan 30% dibayarkan oleh calon jemaah. Karena itulah BPIH yang diusulkan pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Menurut Puji, tahun 2023 ini BPIH diusulkan 70% dibayarkan oleh jemaah, sedangkan 30% dinilai manfaat dana pengelolaan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Dengan perubahan itu BPIH bukanlah mengalami kenaikan, ada perubahan pola karena dilakukan rasionalisasi dari nilai manfaat pengelolaan dan juga dana haji yang diperoleh. Ia menyebut ada 6 komponen untuk membiayai penerbangan Jakarta, makan 3 kali, akomodasi di Muka, dan juga akomodasi di Madinah. Selain itu, jemaah akan diberikan living cost 4 juta dalam bentuk rial 1.500 sehingga misalnya membayar 70 juta untuk waktu 40 hari, sudah all in dan ini cukup fair. Semua akan digodok oleh pemerintah. Berikut wawancaranya. Ini, untuk terkait dengan biaya haji itu ada 2 prinsip yang harus dipegang oleh kita semua. Yang pertama, istitoah, artinya kemampuan. Kan haji itu kan bagi mereka yang mampu ya Kak. Istitoah itu yang menjadi ukuran. Kemudian yang kedua, asas keadilan dan keberlanjutan. Apa itu maksudnya? Bagaimana dana haji yang sekarang dikelola oleh BPKH itu nilai manfaatnya itu bisa terus dilestarikan untuk seluruh jamaah haji, bukan hanya untuk haji sekarang gitu. Kita pol-polin sekarang, nanti yang di belakangan tidak dapat ini kan enggak deal. Jadi kalau apa yang dinikmati oleh jamaah haji sekarang hendaknya juga dinikmati oleh jamaah haji musim-musim haji berikutnya gitu. Nah, ini kemudian bicara masalah angka. Ini saya yang tadi yang kenaikan ya. Sebenarnya bukan ada kenaikan, tetapi gini, ya. Nah, BPIH ini, ini saya cari yang ini. Ya, BPIH itu 98.893.909 rupiah. Itu naik 514.000 dari musim haji tahun 2000. Jelang Imlek, harga cabai rawit dan bawang merah di kota Metro turun. Jelang perayaan Imlek 2023, harga cabai rawit di sejumlah pasar di kota Metro Lampung mengalami penurunan harga cukup drastis. Untuk saat ini di kota Metro, harga cabai rawit menjadi Rp30.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat menyentuh harga Rp50.000 per kilogramnya. Pedagang cabai di Pasar Kopindo, Rio mengatakan, harga cabai saat ini turun drastis dibandingkan minggu lalu. Menurutnya pada Sabtu 21 Januari 2023 sejak awal tahun baru, harga cabai mengalami naik dan juga turun. Hal ini senada diungkapkan Haji Maksum, agen cabai di Pasar Cendrawasih Metro yang juga membenarkan harga cabai rawit saat ini turun di harga Rp30.000 per kilogram. Bahkan untuk jumlah pembeli jelang Hari Raya Imlek masih sepi hingga hari ini. Selain cabai rawit, harga cabai ceplak juga miliknya pun mengalami penurunan harga menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara pedagang bawang merah di Pasar Kopindo Metro Murni mengatakan harga cabai merah di lapaknya juga mengalami penurunan harga jelang Imlek. Untuk harga bawang merah turun menjadi Rp35.000 dari Rp35.000 per kilogramnya. Selain itu, Murni juga mengatakan belum ada peningkatan jumlah pembeli di lapaknya jelang Imlek ini. Sebelum Kepala Dinas Perdagangan Metro Elmania mengatakan, harga cabai ini dapat berubah secara cepat dan penurunan harga ini disebabkan beberapa faktor seperti kebijakan nasional, faktor cuaca, dan juga faktor permintaan pembeli.
Berita terakhir, ada promo buy one get two fashion wanita di Triset di Transmart Lampung. Transmart Lampung menggulirkan promo untuk pembelian fashion yang berlangsung hingga 31 Januari 2023. Customer Service Transmart Lampung Ferry Yudi mengatakan, dalam promo ini ada promo buy one get two and fashion wanita merek Triset. Menurut Ferry, pada Jumat 21 Januari 2023, dengan promo ini hanya dengan membayar satu fashion Triset, pelanggan bisa mendapatkan 3 fashion. Fashion wanita merek Triset ini diantaranya ada kemeja, jaket, celana jeans, tunik, t-shirt, overall, dan juga kulot. Promo selanjutnya fashion wanita merek Gaela. Diskon hingga 70% yang berlaku hingga 31 Januari 2023. Ada juga fashion wanita merek Gela yang mendapatkan diskon 70% adalah rok, t-shirt, celana, dan juga jaket. Ada juga harga spesial Rp149.000 untuk fashion overall wanita merek Gela yang juga berlaku hingga 31 Januari 2023. Yakni ada diskon 50 plus 20% untuk fashion Banhi Ladies. Fashion Banhi Ladies ini ada kemeja, tunik, flanel, chinos, dan juga jeans. Untuk promo 1 gratis 1 untuk fashion wanita merek Expand dan juga Exit yang juga berlaku hingga 23 Januari 2023. Fashion wanita merek Expand dan juga Exit kemeja, jeans, dan rok. Jika membayar fashion ini dengan Aloe Prime akan mendapatkan tambahan diskon 10%. Jika membayar fashion ini Aloe Pay Later akan mendapatkan tambahan cashback 5% dan dalam bentuk poin. Selain fashion ini, masih ada fashion merek lain. Kemudian ada juga beberapa merek sepatu dan sendal, make up, aksesoris, perfume, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah, elektronik, dan lain-lain. Di sini juga ada supermarket yang menjual aneka makanan, minuman, dan bahan-bahan kebutuhan pokok lengkap dan juga segar. Mengenai harganya, jangan khawatir karena semua harganya terjangkau. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.